Oke, ada Hussein Shebu RSI idealnya di TF berapa? Sebenarnya analisa teknikal itu bisa diterapkan di semua TF ya, tapi tergantung masing-masing. Kalau saya minimal H1 ya, kalau saya minimal H1. Di bawah H1 saya malas pakai. Ya, di bawah H1 saya malas pakai, cuman bukan berarti Anda nggak boleh pakai. Ya, teman-teman, itu kan saya aja ya. Saya malas pakai di bawah H1, tapi kalau Anda mau pakai di bawah H1 bagus-bagus aja ya. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Fred mau ngobrolin apa nih, Pak? Nggak tahu, Pak. Mungkin mau ngobrolin sepak bola kali ya. Saya sih nggak pusing, Pak. Saya sih nggak pusing ya. Males saya, Cak. Males. Saya mending fokus dengan apa yang saya bisa kontrol ya. Saya mending fokus dengan apa yang saya bisa kontrol. Apa yang saya bisa kontrol? Saya bisa kontrol trading plan saya bisa kontrol stop loss saya bisa kontrol TP saya bisa kontrol entry-nya di mana. Nah, itu saya bisa kontrol. Saya fokus aja di hal yang saya bisa kontrol ya. Yang saya nggak bisa kontrol, aduh, dipikirin juga gimana ya kan? Oke, ya. Oke, akankah gold kemungkinan double bottom, Pak? Ini sih, kalau yang ini sih memang dia ada dua bottom, tapi ini bukan double bottom dalam pengertian textbook ya, teman-teman ya. Ini bisa dikatakan bottom, ada dua bottom. Tapi kalau kita ngomong double bottom dalam pengertian pola chart double bottom itu kan begini, ya, huruf huruf W ya. Jadi seperti itu, tapi seperti itu, sorry. Nah, huruf W begini. Nah, ya huruf W begini dan sinyalnya itu buy-nya di sini. Nah, buy-nya di sini. Nah, ya, buy-nya itu di sini. Di sini nih buy-nya nih. Nah, buy-nya itu di sini ketika dia break neckline-nya nih. Nah, itu ya. Seperti ini. Ini double bottom. Kalau ini ada dua bottom, cuman bukan double bottom seperti yang ini, maksud saya ya. Tapi apapun itu, ini mau double bottom atau bukan, yang jelas ini adalah support. Sama aja kan, ini adalah support juga ya. Jadi dia kerja di support, dia break last swing high-nya, buy. Oke ya, seperti itu. Ngumpulin sebulan hilang 1 jam gara-gara emosi. Nah, ini ya, ini nih, ini penyakit orang ya, penyakit trader ya, teman-teman ya. Memang seperti ini ya. Kalau profit kecil begitu kena stop loss selesai ya. Memang begitu sih ya. Enak soalnya ya, enak, nikmat banget. Kita mendapat profit yang kecil, kayak enak banget ya, kayaknya gampang banget ya nyari duit di trading, dia dapat duit kecil kan gitu ya. Wih, enak nih men, dapat duit kecil. Tapi begitu loss ya udah habis semua. Ya, seperti itu. Oleh karena itu saya tetap memang punya keyakinan trading itu memang 90% soal mental. Ya. 90% soal mental. Ya, teman-teman, kalau mental Anda itu nggak bagus, Anda mau apapun juga sia-sia ya. Mau ikut kursus mahal, beli sistem yang mahal juga sia-sia ya, seperti itu. Saya banyak ini loh, ada banyak orang itu yang seakan-akan support and resistance itu dianggap sebagai ini materinya buat newbie nih. Itu keliru banget ya, teman-teman ya. Support and resistance itu bukan materi buat newbie. Itu dasar dari segala macam analisa teknikal. Itu ya support and resistance itu. Ya. Anda studi analisa teknikal, tujuan akhirnya tuh ingin mencari support and resistance. Ya, jadi jangan salah kaprah ya, teman-teman ya. Jangan salah kaprah. Pikir, oh ini support and resistance buat newbie. Siapa bilang? Emang yang bilang begitu ngajarin apa coba kalau nggak support and resistance? Support and resistance juga jatuh-jatuhnya, iya kan?
Support and resistance itu dengan SND itu sama aja ya, prinsipnya sama, cuman memang ada yang mempergunakannya dalam konteks yang berbeda, itu aja. Tapi intinya sama ya, support itu dia adalah lantai sama dengan demand, sedangkan resistance itu dia adalah atap sama dengan supply ya, seperti itu. Hussein, Pak, peran hedge fund seberapa besar dalam trading? Trading apa ini, Pak? Peran hedge fund. Maksudnya peran apa nih? Kalau penggerak harga itu bank-bank besar, karena pergerakan harga itu, pembentukan harga itu terjadi di market interbank. Di market interbank itu yang bermain di situ hanya bank, hedge fund nggak bermain di situ. Tapi hedge fund bisa menjadikan transaksi melalui bank bisa, ya. Jadi seperti itu. Jadi yang bertransaksi, yang membentuk transaksi di market interbank itu bank. Ada 10 bank besar itu, ya, HSBC, Citigroup, terus Deutsche Bank, ya, UBS, itu ya, Bank of America dan sebagainya itu. Mereka adalah penggerak-penggerak. Transaksinya ya dari bank-bank itu, ya, interbank kan, antar bank ya. Itu bank-bank gede. Bank-bank Indonesia nggak ada yang bisa masuk situ ya, karena kurang gede, modalnya kurang gede, transaksinya kurang gede ya. Seperti itu. Saya kira hedge fund termasuk dalam menggerakkan pasar. Tergantung ya, tergantung. Karena begini, prinsipnya ya teman-teman, prinsipnya itu begini loh ya. Prinsipnya itu penggerak pasar itu adalah saya akan tulis aja ya teman-teman ya. Pembentuk harga, so dia ada di interbank. Ya. Pembentukan harga ada di interbank ini. Ya. Ini adalah jual beli real ya. Real. Ya. Apa maksudnya real? Ya berarti ada delivery barangnya. Kalau kita ini kan di CFD nih, ya kan, bermain di CFD itu derivatif, ya, derivatif. Ini nggak ada delivery barang, ya, no delivery, ya, nggak ada delivery barangnya, nggak ada barangnya, ya. Jadi penentu harga itu di market interbank yang di atas ini, ya. Nah, di market interbank ini yang bermain itu bank-bank besar, seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Ya, nah, hedge fund maksudnya kemana? Hedge fund itu dia nggak punya akses langsung ke, sekarang kita ini aja ya, hedge fund. Nah, hedge fund itu dia kemana? Hedge fund itu dia nggak punya akses langsung ke interbank. Jadi kalau dia transaksi yang kita ngomong tentang menggerakkan harga, itu dia harus menggunakan bank sebagai dealernya, ya, menggunakan bank sebagai dealernya. Bank yang bermain di interbank market ini. Namanya aja kan interbank, ya, interbank. Jadi antar bank, ya. Jadi hedge fund kalau dia mau bermain di interbank ya dia harus menggunakan bank. Ya. Seperti itu. Akan tetapi hedge fund itu dia juga banyak bermain di derivatif, di CFD juga, ya. Bandarnya siapa ya? Bandarnya bank-bank besar itu. Ya, teman-teman ya. Bandarnya bank-bank besar itu, ya. Jadi ini ya gambaran besarnya seperti ini, ya. Tapi kalau hedge fund ini dia bermain di CFD, itu tidak berpengaruh terhadap harga. Karena dia bermain di CFD kan, cuman kontraknya doang. Nggak ada delivery harga, nggak ada. Ya, jadi kayak kita kan cuman bermain di kontraknya doang, nggak ada beli euro USD kan, Anda nggak pegang fisiknya euro USD kan, nggak ada. Anda beli gold kan, Anda nggak pegang fisiknya gold kan, beda dengan Anda beli gold fisik, ya kan. Anda nggak punya barangnya, ya, nggak punya barangnya kalau Anda bermain di CFD. Oke ya, seperti itu.